Dalam paparannya, ketiga capres menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung pemberantasan korupsi di tanah air. Dan berikut pernyataan ketiga capres saat memaparkan gagasan mereka terkait pemberantasan korupsi. Mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi, dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi undang-undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK. Sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Tetapi saya memandangnya dari segi sistemik, dari segi realisme. Jadi menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Inilah beberapa cara mencegah menurut kami. Yang pertama, digitalisasi sistem keuangan, dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi tunai itu sulit untuk dilacak, maka mesti ada pembatasan. Kalau tidak salah yang 100 juta itu mesti jadi komitmen. E-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban. Dan tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal-usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi. Dan itulah dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, memimpin pemberantasan korupsi secara langsung. Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan, kalau tadi disampaikan Pak Gufron, koordinasi di antara kelembagaan yang ada. Dari APH, kewenangan penuh untuk investigasi yang mengembalikan independensi KPK. Dan ketika KPK independen, maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tidak untuk bisa diintervensi oleh siapapun. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Gedung Juang KPK, kita tanyakan langsung kepada jurnalis BTV, ada Vito Erlangga dan Joel Yosep di sana. Selamat malam, Vito. Ya, bagaimana kondisi terkini di Gedung Juang KPK dari pantauan Anda saat ini? Ya, Ando dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa sudah sekitar 30 hingga 40 menit yang lalu, acara Paku Integritas yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sudah selesai dilaksanakan. Yang mana seperti yang kita lihat bersama, Ando dan pemirsa, bahwa ketiga capres dan cawapres hadir di Gedung Juang KPK untuk memberikan gagasannya terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi jika terpilih menjadi presiden ataupun wakil presiden
Presiden pada masa pemerintahan 2024 hingga 2029 mendatang. Yang mana berdasarkan pantauan dan kesimpulan yang kami paparan yang disampaikan oleh KPK tadi juga sempat disinggung beberapa isu strategis yang mana tadi acara sendiri dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, diawali dengan pemaparan sejumlah isu strategis yang tengah dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi oleh pimpinan KPK. Tadi disampaikan oleh Ketua KPK sementara yakni Nawawi Pomolango, ia menyebut bahwa acara yang hari ini digelar yakni Paku Integritas bukan ajang pansos atau panjat sosial bagi capres ataupun cawapres, akan tetapi murni sebagai penguatan sikap anti korupsi dari capres dan cawapres. Tadi Ketua KPK di hadapan para capres dan cawapres juga meminta nantinya apabila capres dan cawapres terpilih menjadi presiden dan wakil presiden untuk bisa bersikap tegas khususnya dalam mengawal laporan LHKPN dari para penyelenggara negara. Tadi juga dipaparkan, Ando, selain sebelum tiga capres dan cawapres memaparkan masing-masing gagasannya, dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron ini juga memaparkan data penurunan indeks persepsi korupsi bagi Indonesia, yang mana berdasarkan data yang dipaparkan oleh Nurul Gufron, yaitu indeks persepsi korupsi di Indonesia yaitu berada di level 34, sempat naik di tahun 2022 maksud kami, akan tetapi kembali turun menjadi 34 di tahun 2023, yang artinya indeks persepsi korupsi Indonesia masih dalam tataran stagnan. Dan kemudian juga tadi disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terkait dengan survei penilaian integritas, yang mana survei penilaian integritas ini lebih kepada menyoroti bagaimana pelaksanaan pemberantasan korupsi oleh institusi di Indonesia, yang mana berdasarkan data yang dipaparkan Indonesia mengalami penurunan dari 72,4 pada tahun 2022 menjadi 71,94. Kemudian data ketiga yang dipaparkan oleh Nurul Gufron adalah terkait dengan IPAK, Indeks Perilaku Anti Korupsi, yang mana turun sekitar 0,01%, yaitu dari 393 menjadi 392. Dan tadi setelah pimpinan KPK memberikan uraian serta pemaparan terkait dengan potensi kemudian tantangan kelembagaan yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan yang dilakukan oleh masing-masing capres dan cawapres, yang dimulai dari capres dan cawapres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dalam paparannya, Anies Baswedan menyoroti beberapa hal yang penting dan komitmennya terkait dengan pemberantasan korupsi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa Anies Baswedan ini berjanji akan melakukan revisi Undang-Undang KPK dan mengembalikan marwah kelembagaan KPK. Kemudian yang kedua juga Anies menekankan terkait dengan standar etika yang tinggi guna menjaga independensi KPK agar tidak mendapatkan intervensi dari pihak-pihak luar KPK dalam proses penegakan hukum ataupun pemberantasan korupsi. Kemudian, Ando, poin yang ketiga yang disampaikan oleh Anies Baswedan adalah terkait dengan rekrutmen dari pekerja atau pegawai KPK, yang mana harus merekrut pegawai yang memiliki komitmen dan integritas. Kemudian yang kedua yaitu paparan dari capres dan cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo dalam paparannya menekankan terkait dengan pendekatan pemberantasan korupsi dari sudut pandang realistis dan sistematis. Dan ada yang menarik bahwa tadi Prabowo memaparkan bahwa pihaknya akan memperbaiki kualitas hidup semua penegak hukum, dan kemudian untuk Ganjar Pranowo ini juga tadi sempat menekankan terkait dengan digitalisasi sistem keuangan, transparansi anggaran, dan juga mengembalikan marwah KPK dengan dan hampir sama dengan yang disampaikan oleh Anies Baswedan atau capres nomor urut 1. Kembali ke Anda, Ando. Baik, terima kasih Vito atas laporan Anda dan selamat malam dan selamat bertugas kembali.